Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia, materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 Madrasah Aliyah. Sejak awal abad ke-20, pemikiran dan ide pembaruan telah terlihat ikut mewarnai arus gerakan Islam di Indonesia. Dilihat dari latar belakang kehidupan sebagian tokoh-tokohnya, banyak pemikiran pembaruan Islam dari luar negeri yang turut mempengaruhi pola pembaruan Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari Nahdlatul Ulama, Ahmad Surkati Al-Irsyad, dan A. Hasan Persis. Beberapa tokoh tersebut pernah menimba ilmu di Mekah dan berkesempatan untuk dapat berinteraksi dengan arus pemikiran baru Islam melalui media publikasi dan korespondensi. Ada beberapa jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Di antaranya adalah jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengamalan keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Kepulangan para ulama yang sudah pernah menimba ilmu di Mekah sangat kuat pengaruhnya di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang dibawa oleh para ulama yang pulang dari Mekah berkembang dengan pesat. 2. Jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, bahkan lokal. Seperti pernah muncul jurnal Al-Imam, Neraca, dan Tunas Melayu di Singapura. Di Sumatera Barat juga terbit Al-Munir. 3. Peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Para pemimpin gerakan pembaruan Islam awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Peran besar mahasiswa-mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Secara umum, pada awal abad 20, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi dengan beberapa kelompok sebagai berikut. Pertama, tradisionalis konservatis, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Pendukung kelompok ini rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan. Kedua, reformis modernis, yakni mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Ketiga, radikal Puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Berikut ini adalah organisasi-organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. Antara lain, Jam'iyatul Khair tahun 1905 Masehi, Syarikat Islam tahun 1905 Masehi, Persatuan Umat Islam tahun 1911 Masehi, Muhammadiyah tahun 1912 Masehi, Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 1914 Masehi,
Persatuan Islam tahun 1923 Masehi, Nahdlatul Ulama 1926 Masehi, dan Majelis Islam A'la Indonesia tahun 1937 Masehi. Demikian pembahasan pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Muhammad, rahmatun lil alamin.